Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita senantiasa aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa melaksanakan insyaallah proses belajar mengajar sebagaimana mestinya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW serta para keluarga, para sahabat, dan insyaallah kepada kita semua selaku umatnya yang tetap istiqomah dengan ajaran Islam. Ya. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita telah masuk pada bab ke-7 tentang materi jujur, amanah, dan istiqomah. Ya. Insya Allah materi ini Bapak rasa itu tidak asing pasti di telinga anak-anak sekalian tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Ya. Nah baik, sebelum Bapak menjelaskan materinya, Bapak ingin minta kepada anak-anak sekalian coba diperhatikan itu sampah di bawah mejanya, di bawah kursinya, coba diperhatikan sampahnya. Ya, nah, terus diperhatikan jarak antar temannya, coba diperhatikan jarak antar temannya, ya, diluruskan kursinya. Oke, ya, terima kasih. Baik, silahkan diperhatikan PowerPoint Bapak. Oke, kita mulai dari jujur. Seperti yang Bapak bilang, istilah jujur, amanah, dan istiqomah pasti sudah pernah anak-anakku dengar, ya, entah itu dari temannya, dari orang tuanya, atau bahkan dari guru-gurunya yang lain. Nah, oleh sebab itu sebelum Bapak menjelaskan apa yang dimaksud dengan jujur itu, Bapak ingin bertanya kepada anak-anakku sekalian tentang atau berikan argumen tentang apa yang dimaksud dengan jujur itu. Ayo. Ya, oke. Terima kasih. Bapak lanjut. Silahkan perhatikan. Nah, di sini jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Kejujuran dapat membawa seseorang menuju kebenaran. Nah, kebenaran itu dapat pula mengantarkan seseorang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan jujur, ya. Nah, mengapa dikatakan di sini dapat mengantarkan seseorang ke surganya Allah Subhanahu wa taala? Ya, dikarenakan dengan sikap jujur, dengan sikap kejujuran yang kita miliki, niscaya insya Allah kita akan terhindar dari yang namanya perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita takut untuk berbuat dosa. Ya, kita jujur sehingga nilai-nilai positif itu selalu ada dalam diri kita. Dan lawan dari kata jujur itu adalah berbohong, dusta, ya, itu adalah lawan dari kata jujur itu sendiri, yang artinya dusta itu tidak baik dan jujur itu baik. Ya. Oke, ya, baik, kita lanjut pada slide kedua tentang contoh perilaku jujur. Nah, yang pertama itu ada tidak menyuntik saat ulangan. Nah, ini perbuatan ini pasti tidak asing atau sangat erat di kalangan para pelajar. Ya, artinya menyontek saat ulangan, ya, itu sangat lumrah di kalangan pelajar. Bapak juga pernah merasakan yang namanya menjadi seorang siswa seperti apa, dan kita tahu bahwasanya menyontek saat ulangan itu sangat sering terjadi, bahkan mungkin setiap angkatan pernah merasakan. Nah, yang perlu kita ketahui anak-anak sekalian bahwasanya menyontek saat ulangan itu sangat berlawanan dengan istilah atau pengertian dari kejujuran itu sendiri, karena ulangan itu adalah suatu hal yang dilakukan oleh setiap guru untuk menguji kemampuan kalian secara individu, bukan berkelompok, ya, secara kemampuan pribadi, artinya tidak mengandalkan orang lain. Nah, oleh sebab itu di dalamnya juga harus ditanamkan sikap-sikap kejujuran, ya, yang diharapkan bagi seorang guru itu kalian miliki. Jadi seperti itu yang dimaksud dengan
kejujuran itu sendiri atau ulangan tadi ya. Nah, yang selanjutnya ada contoh mengakui kesalahan yang dilakukan, dan yang ketiga itu ada memberitahukan hal yang benar pada orang tua. Nah, contohnya seperti misal jika kita meminta uang kepada orang tua kita untuk membeli sebuah atau buku LKS di sekolah misalnya, Bu, saya minta uang 10.000 untuk beli LKS di sekolah ya. Namun sampai di sekolah ternyata uangnya itu tidak dipakai untuk membeli buku, melainkan dipakai untuk main warnet ya, main game online di warnet sepulang sekolah. Nah, itu adalah perbuatan yang tidak jujur ya. Nah, yang selanjutnya ada contoh tidak menutup-nutupi sesuatu masalah pada orang tua. Dan yang terakhir itu mengikuti peraturan-peraturan sekolah. Jadi peraturan-peraturan sekolah juga itu termasuk dalam ada kejujuran dalamnya, karena setiap sekolah tentu memiliki peraturan dan sekolah juga memiliki larangan ya. Jadi seperti itu adalah contoh perilaku jujur yang diharapkan mampu diterapkan oleh anak-anak semua ya. Lanjut. Nah, adapun manfaat dari sikap jujur ini saya lihat. Nah, yang pertama, kejujuran dapat mendatangkan kebahagiaan seperti yang Bapak bilang awal tadi. Artinya dengan sikap jujur ini otomatis kita akan merasa tenang, lebih rileks ya, artinya tidak ada masalah sama sekali. Berbeda jika kita berkata bohong, berdusta kepada seseorang, itu pasti ada tekanan batin yang kita rasakan sehingga membuat hidup kita tidak terasa bahagia ya, tidak merasa damai, seperti itu contohnya. Nah, yang manfaat yang kedua yaitu kejujuran mendatangkan ketenangan, menghindarkan seseorang dari tuduhan yang merugikan. Nah, seperti halnya tadi manfaat yang pertama. Terus manfaat yang ketiga yaitu mudah dipercaya orang lain ya. Jadi mudah dipercaya orang lain ini kenapa? Karena jika kita berkata jujur kepada seseorang, insya Allah ke depannya dia akan terus percaya sama kita ya. Berbeda dengan sekali kita berbohong sama seseorang, itu niscaya atau percaya walaupun kejujuran yang kita sampaikan itu sangat berat untuk diterimanya ya. Jadi jangan pernah sesekali untuk tidak berkata jujur kepada seseorang, terutama orang tua, teman kalian, orang tua dan teman kalian ya, seperti itu. Nah, terus yang manfaat yang terakhir ada hati terasa tenang dan damai ya. Sama seperti halnya manfaat yang pertama tadi. Oke. Nah, itu adalah pengertian dari atau istilah dari kata jujur itu sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk pada amanah ya. Amanah bisa diperhatikan. Nah, baik, kita lanjut pada materi selanjutnya tentang amanah ya. Amanah di sini memiliki arti dapat dipercaya atau terpercaya. Kita sebagai seseorang itu dapat dipercaya. Nah, itulah yang dimaksud dengan amanah. Amanah dapat berupa pesan, ucapan, perbuatan atau tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Jadi seperti itu. Misal jika kita diperintahkan oleh orang tua kita untuk misalnya membeli gula pasir di warung, nah itu harus kita laksanakan dengan betul-betul hingga sampai gulanya itu sudah kita beli dan diberikan kembali kepada orang tua kita. Nah, itulah yang disebut dengan amanah. Jangan misal kita disuruh beli terus di jalan kita dipanggil oleh teman kita untuk bermain, misalnya bermain bola ya. Nah, itu harus ditolak dulu, lalu kemudian melanjutkan apa yang menjadi amanah awal kita oleh orang tua, yaitu membeli gula. Nah, setelah dari membeli gula tadi itu harus sampai ke tangan orang tua kembali gulanya. Nah, barulah boleh kita melanjutkan aktivitas seperti bermain tadi ya. Jadi itu adalah amanah yang dimaksudkan. Amanah itu dapat dipercaya untuk melakukan sesuatu yang memang bisa ia lakukan. Seperti itulah yang dimaksud dengan amanah. Jangan menyanyiakan kepercayaan orang lain terhadap kita, seperti itu. Nah, jenis-jenis amanah. Jenis-jenis amanah itu ada 3. Yang pertama, amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus amanah terhadap sesama manusia, dan amanah terhadap diri sendiri. Nah, yang pertama itu amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah berupa ketaatan segala perintah Allah dan larangannya, menjauhi segala larangannya maksudnya. Ya,
dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahuinya. Ya, jadi Islam mengajarkan kita untuk senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sholat 5 waktu, yaitu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala buat kita laksanakan ketika kita menjalani kehidupan di dunia, ya, hingga pada akhirnya nanti kita semua mempertanggungjawabkan perbuatan kita yang telah kita lakukan di dunia ini. Nah, terus itulah amanah yang pertama, amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua adalah amanah terhadap sesama manusia. Nah, seperti contohnya tadi yang Bapak kasihkan tentang orang tua yang memerintahkan kita membeli sebungkus gula di warung. Itu seperti itu contohnya, ya. Amanah ini meliputi hak-hak antar sesama manusia, misalnya ketika dititipkan pesan atau barang, ya. Jadi seperti itu, seperti yang Bapak contohkan tadi. Nah, terus yang amanah yang ketiga terdapat bahwasanya amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan dan kebahagiaan diri. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 8 yang artinya, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat yang dan janjinya, seperti itu. Rasulullah SAW juga bersabda, tiada iman pada orang yang tidak menunaikan amanah dan tiada agama pada orang yang tidak menunaikan janji. Jadi amanah itu ibarat seperti janji. Jadi janji juga itu harus ditepati, sama halnya seperti amanah, seperti itu, ya. Nah, kita lanjut pada slide selanjutnya tentang contoh perilaku amanah. Ya, yang pertama itu ketika kita berjanji kepada teman, kita harus menepati janji tersebut. Ya, jangan sekali-kali membohongi atau memberikan 1000 alasan terhadap janji yang telah kita buat. Jangan seperti itu, ya. Seseorang akan membenci perilaku kita jika kita seperti itu dan mungkin akan menjauh dari kita juga, ya, sehingga memutus pula tali silaturahmi antar sesama teman, ya. Nah, terus contoh perilaku yang kedua itu tidak boleh berbohong tentunya, dan ingkar ataupun khianat, ya. Terus yang ketiga, menjaga amanah yang disampaikan orang lain dan menyebarkannya, artinya betul-betul melaksanakan apa yang diperintahkan hingga selesai, ya, hingga tuntas sesuai yang diamanahkan. Selanjutnya bersikap jujur, dan yang terakhir itu bersikap atau tidak dusta, ya. Seperti itu yang dicontoh dengan amanah. Sebenarnya materi ini sangat berhubungan antara satu sama lainnya, ya. Jadi jika anak-anak semua paham, ya, itu semua ada sangkut pautnya, ya. Nah, itu tadi setelah penjelasan tentang amanah dan jujur, kita masuk pada materi terakhir tentang istiqomah. Nah, istiqomah. Apa yang dimaksud dengan istiqomah? Nah, istiqomah berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Nah, itu yang dimaksud dengan istiqomah dalam makna luas, ya. Istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Nah, itulah yang dimaksud dengan istiqomah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 13 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Nah, dari arti ayat ini bahwasanya istiqomah yaitu benar-benar yakin terhadap Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada yang patut untuk kita sembah selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Itulah yang dimaksud dengan istiqomah, artinya kukuh pada pendirian kita, ya, kukuh juga pada misalnya agama Islam adalah agama yang terbaik buat kita, ya, seperti itu. Ya, tidak mudah terpengaruh dan tidak mudah digoda oleh hal-hal yang berbau menjauhkan kita dari
Islam dan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi yang dimaksud dengan istiqomah itu seperti itu, sikap kukuh yang harus ada dalam diri kita semua ya. Nah, selanjutnya contoh perilaku istiqomah ada 5 di sini contohnya. Yang pertama, selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya dalam keadaan apapun dan dimanapun ya. Terus yang kedua itu melaksanakan sholat tepat waktu. Yang ketiga, belajar terus-menerus hingga paham, selalu menaati peraturan baik yang ada di rumah, sekolah maupun di masyarakat. Nah, yang kelima itu selalu menjalankan kewajibannya dengan rasa senang dan nyaman, tidak merasa dipaksa atau dibebani. Nah, insya Allah ketika anak-anakku sudah menjalankan contoh-contoh dari istiqomah ini, insya Allah iman kita itu tidak akan tergoyahkan lagi ya. Saya harap seperti itu, tidak usah banyak mengikuti atau mengikuti seperti tausiah yang mungkin sedikit menyimpang ya. Jadi untuk menjauhi seperti itu ya. Saya harap anak-anak semua paham betul terhadap Islam dan paham juga terhadap bagaimana memperlakukan seseorang dan paham juga bagaimana perilaku yang diajarkan oleh Islam ya. Jadi tidak mudah untuk digoyangkan imannya oleh orang lain seperti itu dari istiqomah. Baik, cukup sekian materi yang dapat Bapak sampaikan. Sampai sini jika ada yang ingin ditanyakan, saya atau Bapak persilahkan. Oke. Baik, demikian. Terima kasih atas perhatian pada pertemuan kali ini. Semoga yang apa yang kita pelajari hari ini itu dapat di-save di kepalanya, teringat, sehingga pada pertemuan selanjutnya Bapak akan mengadakan evaluasi terkait dengan materi hari ini ya. Demikian. Terima kasih atas pertanyaannya juga tadi yang sudah diajukan. Terima kasih banyak. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.